Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun kalian berada? Bertemu lagi dengan Pak Wan pada hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar walau dalam belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Dan semoga kita berdoa wabah atau pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bersama-sama kembali belajar di sekolah seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anak, pada kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu diantaranya 1. Mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Keempat, dapat menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan yang kelima, dapat menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Baiklah anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, ada beberapa media dan sumber belajar yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti di tatap muka khususnya ya. Kalian siapkan buku pendidikan agama Islam, buku siswa ya, kelas 8 yang revisi tahun 2017. Kalian buka halaman 212 bab 12 tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Dan juga media yang akan kita pergunakan diantaranya 1. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bapak siapkan. Dan yang kedua, proyektor ya dan laptop sudah Bapak siapkan. Dan yang ketiga, contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, contoh-contoh ini boleh kalian siapkan dari rumah masing-masing kalau yang punya ya, baik itu media aslinya atau gambar-gambarnya ya yang berkenaan dengan materi ini.
agama Islam itu merupakan agama yang paling sempurna di bumi ini. Semua hal dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk halal ataupun haramnya suatu makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau keburukan bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang, hukumnya adalah halal, kecuali jika dalam hal tersebut ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Sebagai cuplikan, mari kalian ikuti atau amati gambar-gambar dan media-media yang disajikan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak cuplikan di atas mengenai gambar-gambar yang berkenaan dengan materi di bab ini, mari kita memulai dengan literasi ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat 88. Setelah kita membaca ayat di atas, ada dua syarat makanan yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang telah kita baca. Apakah itu? Yang pertama adalah halal. Halal artinya boleh berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua adalah toyib. Toyib artinya mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Anak-anakku sekalian, adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. 1. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah halal dalam proses
pengolahannya atau cara memproses makanan atau minuman tersebut. Ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun, banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanannya yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Perhatikan kutipan kisah berikut ini. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. 1. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Al-halalu ma'akhalallah fi kitabihi wal haramu ma haramallah fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma ghaffalakum. Yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal. Dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkannya atau tidak diterangkannya, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Lalu yang kedua, jenis makanan yang halal menurut wujudnya, yaitu makanan yang tidak kotor atau tidak menjijikan. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan yang ketiga, makanan yang halal menurut wujudnya adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan makanan yang termasuk halal menurut wujudnya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar tentang pengertian makanan halal. Dan sekarang dilanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu makanan haram. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram yang sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisku. Yang artinya, diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah,
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu adalah perbuatan fasyik. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dari ayat di atas, dapat disimpulkan dari kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang diharamkan ada 6 kategori. Di antaranya satu, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging yang disembelih atas selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hewan mati tercekik, dipukul, ditanduk atau diterkam. Kecuali tadi ya sempat untuk disembelih. Dan yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi sudah jelas di sini ya. Jadi makanan-makanan yang termasuk haram. Terus untuk selanjutnya, yang kedua ya, yang termasuk makanan haram itu yaitu semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 33, yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Dan yang ketiga, yang termasuk makanan haram yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Ya, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi jelas, jadi kriterianya yaitu kalau ada makanan yang kotor dan menjijikan ya, itu jelas pasti haram hukumnya. Ya, sesuai dengan hukum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya nomor 4. Yang termasuk kategori haram, makanan yang haram ya, yaitu makanan yang didapatkan dengan cara batil. Jadi ini dalam caranya ya, dalam cara mendapatkan makanan tersebut, yaitu dengan cara batil. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi jelas dari pernyataan di nomor 4 ini adalah bukan saja jenisnya, tetapi dalam mendapatkannya pun kalau cara batil itu adalah haram. Ya, contoh jadi dari hasil mencuri gitu ya, menipu atau memalak atau korupsi atau memeras dan sebagainya. Itu adalah perilaku cara mendapatkan makanan yang uh, halal tapi menjadi haram karena cara mendapatkannya itu adalah batil.
Setelah kalian membahas mengenai ketentuan makanan yang halal dan haram, coba tuliskan beberapa contoh makanan yang halal dan haram yang ada di sekitar kita, ya, dalam buku tulis. Ayo mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita bahas tentang makanan haram dan halal, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum Islam atau syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah hukumnya halal, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau Al-Hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang termasuk halal, yaitu satu, jenis minuman halal yaitu tidak memabukkan. Jadi minuman itu tidak mengakibatkan kita menjadi mabuk. Yang kedua, jenis minuman halal yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi manusia dari segi kesehatan badan, ya, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, jenis minuman halal yaitu tidak najis. Dan yang keempat, jenis minuman halal itu didapatkan dengan cara yang halal. Jadi artinya minuman ini bisa saja airnya atau minumannya itu halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak eh, baik juga gitu ya, baik juga atau halal juga dengan cara-cara yang halal gitu ya. Jadi tidak tidak hasil mencuri atau apa ya yang tidak baik. Jadi ini dalam segi mendapatkannya ya, mendapatkan minuman itu adalah yang baik atau yang halal. Baiklah anak-anakku, setelah minuman halal, sekarang lanjut ke bagian keempat, yaitu minuman yang haram. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Sesuai hadis Rasulullah SAW, adapun jenis minuman yang haram adalah sesuai hadis riwayat Abu Dawud an ibni Umar qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, ya, cara memasukkan ke perutnya itu, atau dimakan, dihisap atau disuntikkan dalam tubuh, misalnya ganja ya, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar itu baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar.
Yang kedua, yang termasuk minuman yang haram adalah minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya, minuman yang terkena kencing kucing gitu ya, itu haram. Selanjutnya nomor 3, minuman yang termasuk minuman haram yaitu minuman yang didapatkan dengan cara batil, ya, tidak halal. Misalnya minuman tersebut didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras, ya, itu juga sama, ya. Walaupun benda itu kelihatannya halal, tapi karena cara mendapatkannya dengan cara batil, maka minuman tersebut adalah hukumnya haram. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membahas mengenai ketentuan minuman halal dan haram, kalian tulislah beberapa contoh minuman yang halal dan haram yang ada di sekitar kita. Ayo mulai. Setelah kita mempelajari makanan dan minuman yang halal dan juga yang haram, baiklah kita pelajari bagian yang kelima yaitu manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Di antaranya, 1. Mendapat ridho Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu akan memiliki akhlakul karimah. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi, artinya yang sudah masuk ke dalam perut kita ya, akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi jelas di sini kemanfaatannya akan lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu akan terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Sekarang dilanjutkan kepada nomor 6 ya. Nomor 6, kalau tadi nomor 5 adalah manfaat mengonsumsi, kalau sekarang adalah akibat buruk ya, beda ya. Jadi kalau makanan dan minuman yang haram adalah bukan manfaat, tapi yang disebut dengan akibat buruk ya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Akibat buruk itu atau bahaya makanan dan minuman haram itu bisa saja menimpa kepada diri kita sendiri. Selain kepada diri kita sendiri, juga orang lain, ya, ke masyarakat juga dan lingkungan luas. Jadi akibatnya bukan kepada diri kita saja, ya, tapi orang selain kita juga akan terdampak karena bahayanya dari makanan dan minuman yang haram. Adapun dampak buruk atau akibat buruk yang diakibatkan dari makanan dan minuman yang haram, di antaranya 1, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi kalau selama ini kita berdoa, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin barangkali ada dalam diri kita itu adalah makanan atau minuman yang haram, tapi kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan saja Allah mengampuni, tapi kalau kita sudah tahu, kita berusaha untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Yang kedua, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk minuman khamar diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir ya. Jadi beda orang yang suka mabuk ya, orang yang suka mabuk itu daya pikirnya lambat ya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus ke dalam minuman keras karena itu tidak baik untuk tubuh kita ya, untuk daya pikir kita ya. Oke, terus dilanjutkan kepada nomor dua ya, maka khamar itu dapat menimbulkan beban mental atau emosional dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Ya, kalau kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita, ya mungkin kalian juga akan bisa menilai orang-orang yang suka minuman keras, ya apa akibat atau dampak buruknya. Nomor tiga, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya tadi ya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Ya, makanya itu jangan sampai kalian terjerumus. Yang keempat, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, yaitu dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surat Al-Maidah ayat 91. Jadi jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 bahaya atau akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram itu dapat menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi beribadah. Ingat saja kepada Allah itu dihalangi atau akan menghalangi gitu ya. Jadi akibat dari makanan dan minuman uh, yang haram. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pembelajaran untuk bab 12 ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga apa-apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kalian pahami
dimengerti, dan juga mudah-mudahan kalian dapat mengamalkannya apa-apa yang telah kalian pahami. Dan jangan lupa tugas yang tadi Bapak sudah sampaikan, kalian kirimkan ya, kirimkan lewat WA grup ya, untuk Bapak nanti periksa ya dan nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah-salah kata Bapak selama berbicara dalam video ini. Mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.